Nah, TV, Mbak. masa sih? Masih banyak TV. Oh, Ya, berarti kita masih ketinggian dong nggak CV-nya? Kalau Mas Andre kalau di rumah lucu nggak sih? kadang-kadang banyak yang nyontoin gaya-gaya saya ngelawak kok. Tapi kalau malah saya cenderung dibilang papa yang bawel katanya. Berisik katanya, papa tuh kalau pulang berisik bawel. Ada aja nih komentar. Nah, saya tuh manfaatin tuh TikTok lagi rame. Terus akhirnya saya sama TikTok sama Lova, ayo Lova kita bikin TikTok. Kan lumayan juga Mbak buat naikin engagement juga kan. Sama Raffi Ahmad, jual mobil ke sini, Iya, beli iya. lagi. Itu sebenarnya beneran apa gimmick? Mas Andre, karir udah dicoba nih dari pegawai bank, komedi, penyanyi, nge-host dan sebagainya. Kemudian the next mau ngapain lagi nih? Oke, Mbak, kalau di dunia hiburan menurut saya tuh nggak ada kata selesai. Selama kita masih bisa memberikan karya dan kreativitas kita, dan selama orang juga seneng, insya Allah bisa langgeng gitu ya. Ya karena sekarang ini dunianya udah luas, di televisi ada, di YouTube ada. Jadi YouTube ini akan saya fokusin juga nih Mbak. Saya akan tetap mengikuti tren ke depan nih seperti apa. Karena saya lihat ke depan prospeknya digital ini bakal luar biasa gitu. Jadi sudah saatnya dari sekarang kita merintis itu. TV bukan juga saya mau tinggalkan, biar bagaimanapun TV adalah core-nya. Ini juga ya dalam hiburan dan tayangan. Cuman beriringan jadinya nih. Ya beriringan, dua-duanya saya menjalani. Terus sekarang anak-anak udah mulai tumbuh besar, saya lihat bakatnya juga ke dunia seni, ya saya dorong mereka, saya support mereka. Yang paling penting buat saya sekarang ini adalah kita dalam suasana pandemi seperti ini Mbak, tujuannya cuma satu, jaga kesehatan deh itu. Itu yang survive untuk melewati masa ini. Kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan, mau syuting kayak, mau bisnis, mau apapun, tapi kita harus jaga kesehatan yang utama nih Mbak. Sampai ini benar-benar lewat, semuanya happy deh semuanya. Kalau sekarang ini kita masih ada kekhawatiran dengan itu, kita berdampingan dengan pandemi ini gitu loh. Jadi itu sih Mbak, yang sekarang saya persiapkan, YouTube saya, eksistensi di televisi, dan selalu memberikan karya dan kreativitas yang saya punya. Gitu Mbak. Kalau untuk bersaing dengan yang muda, ada kekhawatiran nggak? Enggak sih, menurut saya nggak harus dikhawatirkan, karena kita punya segmen sendiri-sendiri dan fans atau pasar sendiri. Justru saya harus bisa berkolaborasi dengan Merangkul mereka. Ya, Merangkul mereka. gitu. Sama tadi Mbak Ati bilang kan bahwa kita saat ini ketika TV punya kompetitor YouTube yang notabene digandrungi anak-anak muda dan milenial, justru jangan kita jadiin saingan, tapi kita rangkul, kita kolaborasi. Sama seperti saya juga gitu. Anak-anak muda yang tumbuh saya rangkul. Banyak kok stand up komedi atau komika-komika anak-anak muda yang tumbuh dari dunia YouTube dan digital, akhirnya bisa berkolaborasi dengan saya dan klik dapet gitu. Akhirnya kita bisa sama-sama cari project bareng gitu sih Mbak. Ini yang terbaru nih Mbak di Trans 7 itu ada program baru nih Mbak. Oh, ada apa? Lapor Pak. OVJ. OVJ. Gitu. Dan insya Allah mungkin pas mantap ada show saya sama Mas Ari Lasso gitu. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong ada show nih Mbak. Ari Lasso itu orang tahunya kan dia legend vokalis, tapi dia bisa sebocor dan segila itu, lalu kemudian jadi host bareng saya. Itu ya dari YouTube Mbak awalnya. Makanya saya bilang sebenarnya kesempatan YouTube ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang mungkin backgroundnya bukan sebagai seorang host atau apa kayak Ari Lasso tiba-tiba dia bisa muncul iya. Gitu. Dan tetap kita bekerjasama dengan televisi juga, jadi bersinergi semuanya nih Mbak. Betul sih, gitu. betul. Jadi semuanya bisa berkembang bersama-sama ya. Betul. Mas Andre, artis ngetop luar biasa. Itu pengaruh nggak sih ke keluarga? Alhamdulillah enggak, Mbak. Alhamdulillah mereka Enggak ya? fine-fine aja. Mereka justru juga menikmati apa yang saya lakukan. Bahkan sekarang akhirnya mereka jadi pengen terjun juga ke situ. Contoh kayak anak saya yang besar ya, sama yang nomor 2 itu udah mulai mau fokus. Aku pengen jadi artis kayak papa katanya gitu. Dan sebenarnya begini Mbak, dunia seni atau katakanlah kayak artis saya gini, di dunia YouTube kan ramai. Orang anak-anak saya sekarang nonton banyak YouTube. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu juga saya memberikan edukasi dan contoh kepada mereka bahwa papanya menjadi seorang entertain seperti ini. Karena saya banyak kerja di rumah sekarang, Mbak. Jadi kalau saya syuting YouTube di rumah, anak-anak saya kan tinggal nengok, lihat kayak gimana sih proses orang syuting. Lama-kelamaan akhirnya
tumbuh Kecintaan timbul ya. kecintaannya gitu. Jadi hubungannya kalau saya lihat dengan keluarga sih, selama saya masih memberikan tayangan-tayangan yang benar dan proses kerjanya yang benar, mereka tahu papanya kerja seperti apa, jam berapa, jam berapa, atmosfernya sih aman-aman aja ya. Aman-aman Nggak ada aja. yang masalah gimana-gimana gitu. Malah juga memberi contoh yang positif buat Iya, anak-anak. buat anak-anak gitu. Ya memang cuman kurang waktu aja ya. Jadi kurang waktu ke anak-anak, seperti kayak misalnya saya syuting pagi pulang malam, nggak ketemu mereka, ketemunya pada saat malam aja. Cuman dengan kondisi pandemi ini lagi-lagi masih bisa bersyukur. Anak-anak Jadi ngumpul. sekolah di rumah kan, online di rumah. Jadi saya masih bisa ketemu dengan mereka. Dan syuting juga jadi banyak di rumah juga Banyak di ya. rumah, karena syuting YouTube saya juga kan di rumah gitu ya. Jadi akhirnya bisa ngumpul, tetap quality time sama mereka ada lah, masih ada gitu. Kalau Mas Andre kalau di rumah lucu nggak sih? Lucu Mbak. Lucu juga. Kalau di keluarga lucu Kadang-kadang juga. banyak yang nyontoin gaya-gaya saya ngelawak kok. Tapi kalau lagi serius ya serius. Lucu kalau pada saat on cam, nah lucu. Begitu udah selesai kamera, Biasa aja. biasa aja. Suka marah juga sama anak-anak. Suka Mbak. Suka juga. Malah saya cenderung dibilang papa yang bawel katanya. Berisik kata papa tuh kalau pulang berisik bawel. Ada aja nih komentarin. Gitu. Kalau yang kecil kegiatannya apa Mas Andre? Yang paling kecil Lova ini senang TikTok dia. Oh, senang Nah, TikTok. saya tuh manfaatin tuh TikTok lagi rame. Terus akhirnya saya sama Lova, ayo Lova kita bikin TikTok. Kan lumayan juga Mbak buat naikin engagement juga. Wah gila papanya Lova lucu ya. Akhirnya Lova jadi banyak juga yang fans sama dia gitu kan. Ya secara nggak langsung juga membantu Lova untuk tahu dunia entertain seperti apa. Jadi udah melatih dia dari kecil ya secara pelan-pelan ya. Gitu. Tapi Mas Andre mau tanya kalau dari YouTube kan dapat AdSense. Terus tadi kan udah banyak dong sponsor selama setahun. Nah sekarang pendapatan nih dari TV sama dari media YouTube, media sosial, media baru ini masih banyakan mana? TV Mbak, Masa sih? masih banyak TV. Oh, Ya, berarti kita masih ketinggian dong ngasih fee-nya. kalau TV kan saya dibayar ya udah syuting. Tapi resikonya ada di televisi. Betul. Ya kan? Kita tidak ada resiko. Resiko kita paling ya acara lo nggak bagus di stop gitu kan. Tapi secara general TV resikonya lebih besar. Karena dia mengeluarkan uang segala macam. Nah, kalau di YouTube perbedaannya risiko ada di kita nih. Pelakunya kita. Kalau konten kita viewernya dikit, AdSense-nya dikit. Jadi tergantung dengan viewer, penonton, dan kreativitas konten kita. Gitu. Resikonya ada di kita. Kalau di TV kan nggak. Pokoknya kita udah langsung terima fee aja. Iya. Kalau ini gitu. tergantung kontennya bagus apa enggak, sehingga banyak nonton, ada sponsornya, Iya. betul ya. Cuma memang kalau di YouTube itu karena punya sendiri, jadi istilahnya apa ya, lebih bebas lah Mbak. Lebih bebas kita mengelolanya, mengekspresikannya. Kalau TV ya berarti kita kerja sama televisi tersebut. Tentu kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sana. Lalu kemudian target-target yang diberikan, gitu sih. Plus perbedaan di situ aja. Kalau misalnya di YouTube pun akhirnya dapat AdSense atau sponsor segala macam, itu setelah kita establish, dipercaya, kemudian engagement bagus, secara otomatis akhirnya kepercayaan klien ada di kita. Itu baru yang baru kita bisa menikmati ya. Tetap sih kalau dibanding TV lah Mbak. TV ya. Iya. Mas Andre suka tuh misalnya sama Raffi Ahmad jual mobil ke sini, beli lagi ini gitu kan, kayaknya muter-muter aja di situ. Itu sebenarnya beneran apa gimmick? Dua-duanya Mbak. Dua-duanya. Ada gimmick, ada beneran. Gitu. Beneran cuman dilebay-lebayin ya? Beneran tapi dilebay-lebayin. Tapi ada benernya juga Mbak. Misalnya ada mobil dibayarin jual atau misalnya itu benar kejadian ada. Ada juga yang beneran, ada juga yang gimmick gitu ya. Cuman memang kan ketika itu kenapa booming banget? Itu pada saat pandemi awal-awal mulai itu. Maret 2020. Jadi ketika pandemi semua orang lockdown di rumah semua. Otomatis semua nonton TV, nonton YouTube segala macam kan. Saya pas banget timingnya bikin konten YouTube gitu kan. Udah akhirnya ramai. Itu awalnya ya? Awalnya itu Mbak. Itu awal YouTube saya 2018, tapi mulai boomingnya di situ ya. Di situ ya. tuh. Ketika mobil Morris saya kesayangan anak saya Kenzi dibeli Raffi. Gitu. Itu ramai tuh Mbak terus.
Tambah lagi orang-orang udah nggak ada yang keluar rumah kan, di rumah aja nonton kok. Iya. Tapi terus akhirnya dibeli lagi. Akhirnya beli lagi. Karena Raffi nggak bisa ngerawat, Mbak. Dia passionnya nggak di situ. Dan dia sebenarnya lebih suka mobil-mobil baru kan. Kalau saya kan demen yang klasik-klasik. Saya bilang udah Kalau gitu nggak tega ya? nggak tega. Saya bilang saya kebangunan dari nol sampai di Raffi nggak diurus gitu. Udah saya ambil lagi deh, saya bilang balik. Yang penting udah sama-sama dapat AdSense kan. Mas Andre kayaknya agak tan ya serenya, kulitnya agak gelap ya. Apa Iya. karena berolahraga atau gimana? Mungkin karena pengaruh lighting kali ya, Mbak. Karena panas gitu ya. Mas Andre hobinya apa sekarang? Otomotif, Mbak. Otomotif. ya. Jangan-jangan hitamnya gara-gara otomotif? Iya, motoran. Saya motoran gitu. Motoran terus kemudian apa ya, kan di rumah tuh saya sering banget kalau di rumah tuh lampu saya matiin. Jadi gelap. Nah, itu mungkin pengaruhnya jadi Menyerap kegelapan di rumah itu juga masuk. gitu. Dasar ya. Saya Lama. dibilang gini kan, Bre, lu kok beda ya main di TV ya? Udah di TV tuh kayaknya cerah segala macam, udah aslinya TV lu jelek, saya bilang begitu. TV lu yang nggak bagus, ganti TV yang baru. TV yang baru pasti cakep kelihatan. Oh gitu ya. Dasar lu masih aja. Kan kalau di TV di backup, lighting segala macam. Kayak kinclong ya. Kinclong gitu. Tapi banyak kan bilang juga lebih cakapan aslinya dari TV gitu, Mbak. Ya ampun. Aduh, nomor sepatu berapa saya tanya? Oh, sini 42. Oke, ya udah besok saya kirimin sarung ya. Jadi, yang ditanya sepatu yang dikirimin sarung. Dulu kan Mas Andre raja gombal. Iya. Ingat nggak sampai punya program kan? Iya, benar. Nah sekarang masih suka dipakai nggak? Udah insaf, Mbak. Udah insaf. Nggak mau lagi saya ngombal-ngombal. Nggak mau lagi. Iya, jangan, udah. Cukuplah itu yang dulu-dulu aja. Nanti ketemu orang setiap dikit gombalin terus lagi. Mas Andre hobinya mahal-mahal ya. Ada mobil, motor. Istri komplain nggak? Alhamdulillahnya dia orangnya ini ya, apa namanya, nggak terlalu musingin lah gitu. Yang penting itu masih positif dan bikin senang ya udah gitu. Cuman memang sebelum saya beli sesuatu motor atau mobil tuh ya ada setoran pajak dulu lah gitu ke dia. Tas Hermes gitu ya. Gitu. jadi supaya aman ya. Supaya aman gitu. Atau kita pakai sistem lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu. Oh gitu. Jadi kita beli dulu Iya, betul. mobil, itu tahu di rumah. Kok beli ini nih? Iya. Wah, ini kan gini mahal, ngapain sih? Ya maaf deh, gimana orang udah dibeli gitu. Kalau kita minta izin dulu nggak bakal dikasih kan gitu. Atau ya tadi administrasinya kan gede pasti. Kalau minta maaf lebih murah. Lebih murah kan udah kejadian. Ya udah kalau gitu besok dibeliin deh apa gitu misalnya gitu. Tapi ya lama-lama akhirnya dia tahu sih kalau itu ada nilai investasi sih, Mbak. Jadi saya kalau nyimpen mobil motor klasik itu bukan cuma sekedar hobi nyimpen habis itu udah, tapi memang itu ada nilai investasinya. Makanya saya belajar bermain mobil vintage klasik ternyata bener, Mbak. Dari hasil itu banyak juga yang dapat keuntungannya, Mbak. Ya misalnya mobil klasik tua gitu saya simpen, saya bagus-bagusin, tiba-tiba ada yang nawar gitu kan, harganya tinggi. Karena saya main mobil itu akhirnya saya kembali membuka network lebih luas. Saya ketemu bos-bos hebat-hebat yang ternyata juga hobinya kan mobil vintage gitu kan. Saya kenal dengan mereka, akhirnya saya bisa berteman. Ya awalnya berteman aja dulu gitu kan, tapi kita kan nggak tahu tiba-tiba mungkin dia butuh kerjasama dengan YouTube saya atau apa kan gitu. Alhamdulillah. Silaturahmi ya. Silaturahmi kan Nabi Muhammad bilang silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Ya benar sih gitu. Kita bersilaturahmi, kita kenal, siapa tahu ada rezekinya di situ. Gitu. Iya, aduh, senang banget nih benar-benar ngobrol hari ini. Makasih. Jadi bisa mengenal Mas Andre lebih Ya, Mbak dalam lagi. Saya juga selama ini tahunya Mbak Ati kan cuma di kantor tuh juga pasti ketemunya susah, Mbak Ati juga sibuk. Ya dapat kesempatan seperti ini semua lagi-lagi dari YouTube ya, Mbak ya. Iya benar ya. Oke, thank you Mas Andre. Makasih Mbak Ati.